Pemirsa, apa kabar? Sudah masuk hari Rabu lagi loh. Gimana? Sehat kan? Sudah. Oh, kemarin kita ketemu hari Jumat, sekarang hari Rabu ya. Oke, bahagia banget deh saya bisa kembali menemui pemirsa dan pendengar Sobat Sehat dimanapun Anda berada. Kembali di program seru banget yang dibuat oleh Podcast Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Apalagi kalau bukan program Bincang Sehat Keluarga. Banyak banget yang akan kita obrolin hari ini. Seperti hari-hari yang kemarin kita juga sudah menghadirkan tenaga ahlinya khusus dari sumbernya. Kita juga memberikan kesempatan untuk Anda yang pengen bertanya langsung tentang apa sih yang akan kita obrolin hari ini di sosial media kita. Ada YouTube, ada Instagram, ada nomor WA gitu ya. Semuanya beralamat promkes_ngawi. Untuk yang pengen nanya langsung bisa juga di nomor WA 0878 10 21 5450. Diulangin ya. 0878 10 21 5450. Saya nggak hafal nih, Mbak. Dan jangan lupa kita disiarkan secara live streaming di Instagram. Dada dulu dong Instagramnya. Instagramnya kita dada dulu. Kemudian live YouTube-nya juga. Hai, apa kabar? Dan kita juga bisa didengarkan melalui radio streaming di www.kesehatan.ngawi.cup.go.id. Itu adalah websitenya Dinas Kesehatan. Di sana nanti ada radio streaming, tinggal diklik aja, maka Anda bisa mendengarkan siaran langsung kita. Oke. Dan seperti judul yang tadi sudah ditampilkan di awal program kita di YouTube kita, mengenali permasalahan bahasa dan bicara anak sejak usia dini di generasi milenial. Jadi kita tahu dong ya, kalau generasi milenial itu harus dipersiapkan sedari dini. Mempersiapkan milenial itu bukan hanya sehat saja, sehat fisiknya aja enggak, tetapi emosional juga, intelektualnya juga, termasuk juga kemampuan berbicara. Untuk itu kita harus waspada ketika anak kita sudah istilahnya ada red flag, tadi kita singgung soal itu ya. Betul. Jadi kalau ada tanda-tanda yang agak gimana gitu, kita harus segera waspada. Nah, untuk ngomongin tentang masalah bahasa dan bicara pada anak ini, sudah hadir di studio podcast kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, Mbak Prita Novia Rahmawati, AMD Kes dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Apa kabar Mbak Prita? Alhamdulillah baik. Sehat. Okay. Assalamualaikum. 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 Iya, masih gadis loh, masih single loh, masih sangat muda banget. Jadi nanti kalau pengen kenalan sama Mbak Prita langsung bisa deh hubungi saya ya. Iya. Oke, Mbak Prita ini adalah tenaga ahli di bidang terapi bicara atau terapi bicara ya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Betul. Ini agak sedikit bukan lucu sih, unik gitu ya. Karena yang kita tahu selama ini di Rumah Sakit Umum Dr. Suroto ini belum ada. Belum ada terapi bicara. Nah, sekarang sudah ada ya. Alhamdulillah sekarang di RSUD Dr. Suroto Ngawi itu sudah ada layanan terapi bicara gitu. Jadi masuknya ini ke mana nih kalau terapi bicara? Kalau terapi bicara itu masuknya ke instalasi rehabilitasi medik. Bagian dari rehabilitasi medik gitu. Jadi kita di bawahnya rehabilitasi medik, di mana di situ ada dokter spesialis rehabilitasi mediknya juga gitu. Yang dipertanggungjawabkan oleh Dr. Suroso Agus Widodo SPKFR Aifoka. Nah, dokternya itu namanya. Jadi kalau akan masuk ke terapi bicara harus ke rehabilitasi dulu gitu. Nanti apakah dokter akan memberikan penanganan lanjutan seperti apa itu nanti dokter ya yang betul. Hari ini kita ngomongin tentang terapi bahasa, permasalahan bahasa dan permasalahan bicara. Jadi ternyata beda ya. Saya pikir kalau kita mengalami masalah bicara sudah pasti akan mengalami masalah bahasa juga gitu. Nah, ini
bedanya di mana? Oke. Kemudian yang dimaksud masalah bahasa seperti apa, masalah bicara seperti apa? Oke, jadi sebelum kita membahas ke topik intinya dulu gitu, mungkin saya mau mengenalkan terlebih dahulu apa sih terapi wicara itu gitu kan. Karena kan mungkin banyak sekali nih masyarakat yang masih awam gitu, dan saya sering sekali bertemu dengan orang-orang yang mengira terapi wicara itu yang pakai bahasa isyarat di TV tuh yang di pojokan. Nah, itu jadi terapi wicara itu sebenarnya adalah suatu pelayanan kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan serta menerapi pasien atau seseorang yang mengalami gangguan berkomunikasi dalam berkomunikasi tersebut. Baik dalam gangguan bahasa maupun gangguan bicaranya gitu. Ini berarti kalau misalkan ini saya gitu ya. Kalau bukan saya deh, kalau saya kayaknya udah nggak perlu diterapi bicara ini ya. Misalnya ini orang yang tertutup introvert gitu, yang susah untuk mengungkapkan perasaan, ini juga bisa masuk nggak ke terapi bicara gitu? Kalau membahas soal seseorang yang introvert atau extrovert itu kan karakteristik ya, di mana iya orang yang introvert itu kan artinya dia mungkin punya kenyamanan dengan dirinya yang pengen sendiri gitu kan, me time. Nah itu mungkin bisa masuknya ke ini lebih ke psikologi. Iya. Jadi bukan tidak bisa bicara karena tidak bisa mengungkapkan gitu ya, tapi karena tidak bisa bicara karena kondisi medis. Kondisi medis tertentu, baik mungkin dari gangguan neurologisnya atau dari gangguan perilakunya dan perkembangan yang lainnya gitu. Oke. Kalau anak mengalami permasalahan bicara, apakah anak juga mengalami permasalahan berbahasa juga? Oke, jadi gini, dalam bahasa dan bicara itu kita kenal dulu ya induknya, yaitu yang disebut komunikasi gitu. Jadi kita samakan persepsi dulu nih gitu, supaya tidak salah paham antara bahasa dan bicara. Jadi kita mulai dari komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian, penerimaan informasi dalam bentuk apapun yang bisa diterima dan bisa disampaikan gitu. Nah, terus kemudian dalam area terapi bicara, komunikasi itu dibagi menjadi dua bagian besar, Bu, gitu. Jadi ada bahasa dan ada bicara tersebut. Nah, pengertian bahasa dan bicara, mereka itu adalah dua komponen yang berbeda. Gitu. Nah, kalau bahasa itu adalah suatu sistem yang bersifat abstrak, di dalamnya terdapat simbol-simbol tertentu. Maksudnya bagaimana? Nah, supaya gampangnya itu gini. Jadi bahasa itu di mana dapat mengekspresikan, dapat menerima dari suatu verbal kayak gitu. Jadi bisa mengungkapkan gitu ya. Lebih ke paham, lebih ke paham. Paham yang kita verbalkan, itu bahasa. Akan tetapi kalau bicara itu adalah proses pembentukan bunyi yang melibatkan aktivitas dari organ-organ artikulasi, organ mulut, kayak gitu. Untuk membentuk apa? Untuk membentuk suatu bunyi yang bermakna. Jadi gitu perbedaannya. Gitu. Jadi kalau bicara itu kaitannya dengan medis atau organ-organ yang ada di dalam mulut kita gitu ya. Struktur mulut gitu. Mungkin permasalahan bicara itu disebabkan karena cadel seperti itu bisa juga kan ya. Atau mungkin karena sesuatu yang ada di mulut, mungkin gangguan, ada tumor kah atau ada apa hingga menyebabkan kita sulit mengeluarkan artikulasi suara gitu ya. Itu bisa diterapi. Iya, bisa. Jadi itu tadi bidang darah terapi bicara
itu antara lain ada bahasa, bicara, suara, irama kelancaran, dan menelan gitu. Nah, yang sering kita jumpai itu biasanya bahasa dan bicaranya tersebut gitu. Kalau kita ngomongin soal bahasa dan bicara itu sebenarnya luas sekali gitu. Bahasa sendiri dibagi menjadi dua, Bu. Ada bahasa reseptif dan ada bahasa ekspresif. Itu susah itu. Iya, bahasanya dia udah susah itu. Iya, itu jadi bahasa itu dibagi dua komponen itu, ada bahasa reseptif dan ada bahasa ekspresif. Kalau bahasa reseptif itu di mana kita dapat memahami perintah, memahami instruksi dari orang lain. Kalau bahasa ekspresif di mana seseorang mampu untuk mengungkapkan perasaannya, mengekspresikan keinginannya. Jadi kita dapat menamai, menyebutkan seperti itu. Okay. Jadi otomatis kalau ingin agar masalah bahasa terselesaikan, otomatis kita harus bicara dulu gitu ya. Iya. Harus mengatasi masalah bicara dulu. Gitu. Iya. Kalau gini jadi seseorang kan tadi kita sudah menyinggung ya bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Kalau anak, contohnya anak ya, pasien anak gitu. Anak yang mereka mengalami gangguan bahasa reseptif itu otomatis bahasa ekspresifnya jelek. Karena apa? Bagaimana dia bisa ngomong kalau dia nggak paham, gitu kan logikanya. Nah, kalau sedangkan seseorang yang mengalami gangguan ekspresif itu belum tentu bahasa reseptifnya jelek. Gitu. Karena apa? Bahasa ekspresif itu kan tinggal pengucapannya, gitu. Kalau bahasa reseptif lebih ke pemahaman, jadi seperti itu. Oke, jadi ya antara menerima dan memberi. Gitu ya. Betul. Jadi bagaimana kita bisa mengungkapkan, bagaimana kamu bisa menerima yang saya ungkapkan. Iya, ada proses input dan outputnya gitu. Jadi yang namanya itu tadi ke lingkungan besar itu komunikasi gitu ya. Jadi terapi bicara itu intinya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Iya. Nah biasanya siapa yang mengalami masalah bicara ini, masalah bicara dan bahasa ini? Ya, kalau kita menyinggung ya, siapa saja sih yang mengalaminya, itu untuk gangguan bahasa dan bicara, itu salah satu gejala awal dari beberapa kelainan. Kalau di anak-anak, kalau di anak-anak itu misalnya gangguan neurologis seperti autism, terus kemudian gangguan pendengaran, kelainan pada motorik kayak cerebral palsy, terus kemudian retardasi mental atau EQ-nya yang kurang, bisa juga kelainan kromosom, biasanya kita sebut Down syndrome, gitu, iya. Jadi kebanyakan beberapa kasus karena ada penyertanya itu ya. Iya. Tapi kalau untuk anak normal biasa gitu ya, yang mengalami istilahnya keterlambatan bicara, ini juga bisa masuk ke dalam area terapi bicara ini. Ya, anak normal itu biasanya kita lakukan asesmen terlebih dahulu. Dia apakah memang terlambat bicara murni atau ada penyertanya. Biasanya kita kenal sebagai seperti itu ya, gitu. Maksudnya gimana? Kalau terlambat bicara murni, artinya kan mungkin dari kurangnya stimulasi nih di lingkungan, betul. Terus akibat screen time yang berlebihan gitu. Terlalu banyak gadget gitu ya. HP kayak gitu. Nah, akan tetapi pada kasus anak normal terlambat bicara, kalau misalnya mereka itu ada penyertanya, ya kita ada lakukan screening terlebih dahulu, apakah dia ada keterlambatan di yang lainnya, kayak misal gerak motoriknya, terus kemudian sosio-emosionalnya itu bagaimana, regulasi emosinya, terus sama perilakunya itu seperti apa. Jadi cukup besar banget lingkupnya gitu ya. Jadi ketika anak mengalami permasalahan bicara, kita harus waspada. Jangan-jangan gitu ya. Jadi lebih baik kita aware dari awal. Betul. Kita lebih baik deteksi banget dari awal. Mulai usia berapa orang tua harus mulai waspada kalau anaknya mengalami gangguan permasalahan di bicara dan bahasa? Oke. Nah, untuk kewaspadaan itu perkembangan anak ada milestone-nya
gitu. Nah, yang perlu orang tua waspadai harus memperhatikan red flags tersebut. Nah, red flags tersebut itu menjadi acuan untuk orang tua kan. Misal kayak di usia 6 bulan. 6 bulan itu mata dan kepala anak dia udah bisa merespon. Kayak misal dipanggil gitu, dia bisa menoleh ke sumber suaranya itu di mana. Terus usia 10 bulan dia tidak merespon nama panggilan gitu kan. Jadi misal dipanggil kayak saya namanya Prita gitu ya. Prita. Nah, di usia 10 bulan itu harusnya dia sudah menoleh gitu ya. Betul gitu. Artinya kan dia kenal namanya. Nah, terus di usia 12 bulan itu tidak mengujarkan atau berceloteh. Jadi kayak tidak babbling gitu ya. Betul, tidak babbling. Terus kemudian tidak menunjuk-nunjuk atau menggunakan gestur. Nah, di usia 16 bulan itu tidak menggunakan kata kayak mama, papa gitu. Belum mengucapkan kata yang bermakna gitu ya. Betul, itu. Terus menginjak usia 18 bulan nih. 18 bulan itu anak-anak seharusnya sudah memiliki minimal 10 kosakata. Minimal 10 kosakata. 18 bulan itu berarti 1,5 tahun ya. Betul. Minimal 10 kosakata dan bisa merangkainya. Untuk merangkainya tuh masih belum. Jadi masih belum. Iya, jadi tahapannya di 18 bulan itu refleksnya ketika anak tidak mampu untuk mengeluarkan satu kata yang bermakna. Gitu. Misalnya kayak mam gitu. Biasanya anak kan gitu, papa. Iya, gitu. Papa manggil mamanya. Nah, seperti gitu kali ya. Ayah, kalau yang manggilnya ayah kan ya gitu kan. Kalau misalnya manggilnya bunda ya nda. Nah, seperti itu. Terus kemudian usia 24 bulan. Nah, 2 tahun ini refleksnya di mana anak tidak menguasai 50 kosakata. 50 kosakata. Iya, minimal 50 kosakata dan belum mampu untuk merangkai 2 kata. Jadi contohnya seperti ini, mau susu, mau maem, atau enggak mama maem. Nah, itu usia 2 tahun ya? Iya, itu usia 2 tahun. Terus menginjak usia 3 tahun, itu bicara sudah dapat dimengerti orang-orang sekitar 75%. Gitu. Ya, udah mulai dimengerti 75% dan tidak mampu untuk merangkai 3 kata. Itu refleksnya. Jadi 3 tahun kalau belum bisa merangkai 3 kata, kita sudah harus waspada gitu ya. Iya. Itu. Terus untuk usia 4 tahun. 4 tahun itu kan dimana anak-anak sudah banyak ngomong gitu kan. Sudah bercerita, kan sudah mulai masuk PAUD kan ya. Iya. Sudah banyak temennya gitu ya. Itu. Nah, 4 tahun jika tidak bicaranya sulit dimengerti, kita perlu waspada. Dan di usia 4 tahun ini anak paham perintah 2 tahap. Perintah 2 tahap? Iya. Gimana itu? Contohnya, tutup pintu, buang sampah. 2 kali perintah gitu ya, tapi bertahap. Pertama harus ini, kemudian dilanjutkan itu. Iya, gitu betul. Atau mohon maaf sebentar ya. Iya. Itu. Jadi juga waktu usia 4 tahun itu mereka bicaranya sudah mulai bisa dipahami dan lancar. Sudah mulai bercerita gitu ya. Nah, di usia 5 tahun itu jika tidak bisa bercerita, nah kita waspada karena di usia 5 tahun itu harusnya sudah banyak bercerita kan. Pengalamannya dia gitu ya. Iya, pengalamannya. Misalnya yang kalau udah sekolah TK, PAUD gitu kan, mereka cerita. Udah mulai ngadu-ngadu gitu kan. Iya. Tadi di sekolah begini, begitu gitu ya. Itu. Nah, terus juga usia 5 tahun itu dapat diwaspadai jika belum paham pertanyaan sederhana. Kayak misal apa, siapa, di mana gitu. 5W itu ya. Iya. Oke. Nah, ketika refleksnya itu adalah batasnya sampai usia 5 tahun gitu ya. Kalau sudah lebih dari usia itu dan baru ketahuan atau mungkin orang tua yang tidak terlalu aware gitu ya. Jadi anaknya usia 6 tahun atau 7 tahun baru ketahuan kalau dia mengalami masalah bicara dan bahasa, masih bisa nggak dikembalikan atau diterapi hingga jadi normal? Kalau untuk usia di atas 5 tahun, itu ngomong soal masih bisa nggak sih diterapi, itu kita masih bisa mengoptimalkannya. Tapi memang berbeda deh, progresnya itu jauh lebih lambat.
Jadi gini, anak dikatakan terlambat bicara itu ketika di usia 2 tahun. Nah, Sebenarnya ya. Betul. 2 tahun apabila refleks itu ada pada diri anak kita, itu sudah termasuk delay atau terlambat. Speech Gitu. delay. Betul. Terlambat gitu nggih. Nah, terus kita kan ada istilahnya masa emas. Golden age gitu kan, usia emas anak. Usia emas anak itu didapat dari anak lahir 0 sampai 4 tahun. 4 tahun Gitu. untuk bicara ini ya. Iya, untuk 4 tahun. Nah, kalau orang tua yang menerapi anaknya di atas 4 tahun, mengoptimalkannya bisa, tapi memang progresnya jauh lebih lama daripada anak-anak yang sudah diterapi di bawah usia 4 tahun tersebut. Karena kan masa emas itu adalah masa-masa di mana anak pengetahuannya tuh banyak gitu kan, terus cepat menangkap respon-respon dari lingkungan sekitar gitu. Oke, tadi kita sudah membahas tentang beberapa faktor yang bisa menyebabkan anak mengalami permasalahan gangguan bahasa dan bicara. Salah satunya tadi adalah paparan dari gadget gitu ya. Iya. Bagaimana gadget bisa membuat anak menjadi lambat bicara? Bukankah gadget itu berbicara ya? Maksudnya dia ada film, dia ada kartun, ada lagu gitu kan. Dan setahu saya anak yang melihat gadget itu dia akan mengikuti bicaranya gitu ya. Bahkan saya pernah ada kasus gitu, anaknya itu nggak mau ngomong bahasa Indonesia, ngomongnya bahasa Malaysia karena terlalu sering nonton Upin Ipin gitu kan ya. Iya, biasanya gitu. Iya. Nah ini gimana kok gadget bisa mempengaruhi anak menjadi terlambat bicara? Padahal gadget ini kan kayak ngajak ngomong sebenarnya. Iya, oke. Gini, jadi ngomongin tentang gadget, anak yang di usia di bawah 1 tahun itu sebetulnya tidak diperkenankan untuk lihat tontonan dari gadget atau diberikan HP gitu ya. Terus di usia 1 tahun itu pun kalau misalnya diberikan gadget ada beberapa waktunya, beberapa menit gitu maksudnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena gadget itu kan dia memiliki gambar yang menarik, terus kemudian suara yang menarik, dan dan HP itu kan ada layar yang cerah gitu ya. Anak-anak yang diberikan paparan HP sedari dini, dia itu cenderung tidak terbentuknya komunikasi dua arah, karena dia tertarik dengan layar HP. Gitu. Iya, apalagi tidak diberi pengawasan atau tidak sambil diberi stimulasi. Jadi membiarkan anak hanya menerima stimulasi dari HP. Jadi yang berperan di sini adalah psikologis anak itu gitu ya, yang hanya tertuju pada gambar yang bagus saja gitu dan suara yang bagus, tanpa tahu makna dari apa yang dia tonton gitu, karena dia masih berusia 1 tahun gitu. Oke, jadi bisa dikatakan telat bicaranya karena dia hanya mau melihat saja. Betul, tidak ada komunikasi dua arahnya. Oh gitu. Oke. Jadi waspada ya ketika orang tua memberikan gadget pada anak di usia 0 sampai 1 tahun. Itu anak saya sudah saya perkenalkan itu. Oh iya. Tapi cuma dengar aja sih, nggak melihat, cuma dengar aja. Iya. Kalau ditinggal. Nah, itu ada pengecualian juga kalau kalau misalnya diberikan paparan, ya itu tadi kita harus awasin dan harus sambil stimulasi. Jadi jangan dibiarkan dia nonton sendiri. Jadi gini ya. Sambil nonton kita sambil bercerita ini deh, kayak gitu ya. Oke, sambil diajak ngobrol gitu ya, bukan hanya didiamkan nonton melihat aja sendiri terus gitu. menangkap sendiri gitu, karena beda ya Bu stimulasi yang diberikan langsung dengan anak melihat dari tontonan gitu. Nah, HP itu sebenarnya kayak dia itu bisa membantu anak, stimulasi anak, akan tetapi anak tersebut itu sudah memahami atau sudah mencapai milestone tadi. Dia sudah ngerti maksud dari tontonannya kan ya. Gitu. Jadi mungkin dia ngerti, oh ini hari kesini karena begini. Kadang-kadang dia juga respon gitu. Kan? Jangan ke situ gitu. Kadang-kadang juga, wah goblok ini.
Iya, gitu Bu. Kalau misalnya belum paham ya kita harus awasi sambil diberikan masukan gitu. Jadi ada fase-fasenya gitu ya ketika Iya. anak dipegangi gadget. Masalah sekarang itu ya masalah gadget itu Gadget tadi ya. betul. Orang tua tuh masih belum bisa melepas itu ya gadget dari anaknya. Mungkin kan ada alasan tertentu anaknya tidak bisa tenang gitu kan, makanya diberi HP biar tenang gitu. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, akan tetapi ya itu durasinya dibatasi. Berapa sih waktu yang boleh untuk anak-anak sesuai dengan usianya memegang gadget? Kalau di usia 1 tahun ke atas, itu sebenarnya saya juga kurang tahu ya Bu ya. Tapi kalau saya pernah ngikutin seminar, itu 30 menit cukup. Satu hari? Ya, dalam 1 hari 30 menit itu cukup gitu. Jadi memang HP itu fungsinya hanya untuk media komunikasi aja. Anak di bawah 2 tahun, misalnya video call. Gitu ya. Iya. Jadi jangan diperkenalkan dengan YouTube dulu gitu ya. Gitu. Di bawah 2 tahun ya komunikasi saja. Setelah 2 tahun mungkin bisa lebih intens. Ya kalau setelah usia 2 tahun itu kan anak bisa udah mulai pemahamannya bertambah nih. Nah di situ nanti kita ya bisa sambil diberi pengertian, ini mama kasih HP, tapi nanti jam segini sudah ya, gitu. Atau enggak nanti kalau mama udah bilang stop ya stop kayak gitu. Jadi harus ada reward punishment gitu ya. Ada reinforcementnya gitu, reward punishment. Sekarang kita ngomongin tentang masalah bicara karena kondisi fisik gitu. Ya. Apakah benar kalau anak yang tuli itu juga akan mengalami masalah bicara atau bahasa? Tuli itu kan adalah pengertian dari gangguan pendengaran. Iya. Nah, tentunya iya, gangguan pendengaran itu berpotensi pada gangguan bahasa dan bicara. Karena apa? Seseorang yang tuli itu kan dia tidak bisa menangkap respon suara di sekitar, di lingkungan sekitar gitu ya Bu ya. Jadi makanya dia mengalami yang namanya itu gangguan bahasa dan berbicara karena kurangnya respon atau suara-suara dari lingkungan sekitar itu. Biasanya kalau anak-anak tuli itu nanti mengalami gangguan artikulasi, pengucapannya, jalannya yang tidak tepat gitu. Tapi bisa kan di terapi bicara? Bisa dioptimalkan. Bisa dioptimalkan. Iya, dan dimaksimalkan. Kalau di Rumah Sakit Umum Dr. Suroto, gimana nih penanganan untuk terapi bicaranya? Prosedurnya mungkin seperti apa dulu, kemudian untuk beberapa kasus penanganannya seperti apa, kita mulai terbuka gitu kan ya. Mbak Prita, nanti gimana nih penanganan dan tindakannya di Dr. Suroto seperti apa nanti? Oke, untuk penanganan dan tindakannya itu kita ada prosedur ya Ibu. Jadi ketika pasien ingin terapi bicara untuk di RSUD Dr. Suroto Ngawi saat ini sudah dapat diklaim dengan BPJS. Oke, ini ada pertanyaan juga tadi ya lewat Instagram yang bertanya tentang apakah terapi bicara di rumah sakit bisa ditanggung dengan BPJS. Ini sudah masuk ke BPJS gitu ya? Ya, terapi bicara sudah bisa diklaim dengan BPJS. Nah, prosedurnya seperti apa supaya BPJS bisa diklaim? Jadi, pasien yang ingin terapi bicara itu diminta untuk mencari rujukan dulu ke fase 1 gitu. Jadi dari fase 1 kemudian nanti untuk pemeriksaan ke poli, kalau anak ya poli anak atau poli THT, kalau untuk dewasa itu ke poli saraf. Oke, ini kan ngomongin anak tapi ternyata kalau terapi bicara di rumah sakit ini juga untuk dewasa juga ya? Iya. Kalau dewasa masalah bicaranya karena apa? Kalau dewasa itu biasanya karena post-stroke. Jadi kesulitan dalam saraf gitu ya. Betul. Akibat penurunan bahasa juga bisa gitu. Nah, lanjut tadi kan setelah poli saraf itu ya kalau dewasa, kalau anak PHT dan anak itu nanti dari poli tersebut akan kita dirujuk ke poli
instalasi rehabilitasi medik gitu. Mhm. Nah, nanti di instalasi rehabilitasi medik akan bertemu dengan dokter spesialisnya. Iya, Dokter Suroso Agus Dokter Widodo, Suroso tadi. SPKFR Aipoka. Nah, Dokter Suroso Agus ini nanti akan melakukan pemeriksaan gitu. Nah, akan melakukan pemeriksaan baik pasien anak maupun dewasa. Nah, nanti di situ dilakukan namanya asesmen, terus kemudian perencanaan tindakan, baru tindak lanjut ke terapinya seperti Oke, itu. jadi nanti akan diarahkan ke terapi yang mana gitu ya. Iya, betul. Sesuai dengan pelakon BPJS, berapa kali terapi bicara bisa dilakukan di Rumah Sakit Umum Dr. Suroto? Soalnya saya pikir ya, kalau untuk terapi bicara itu kan nggak mungkin sekali 2 kali selesai kan ya. Iya, betul. Butuh pertemuan-pertemuan yang cukup intens gitu ya. Iya. Butuh latihan-latihan juga gitu. Sampai berapa kali pertemuan biasanya? Untuk mungkin goals-nya ya, Yes. progress goals-nya itu. Jadi terapi itu tidak bisa ditentukan berapa lama sih ini sembuhnya, berapa lama sih ini normalnya gitu. Tergantung frekuensi dan juga kerjasama antara terapis dan keluarga orang tua di rumah. Gitu. Semakin rutin terapi akan semakin cepat pula perkembangannya yang terkejar gitu, progresnya yang terkejar. Nah, terus untuk masalah BPJS itu bisa diklaimkan setiap hari, akan tetapi kita kembali lagi dari asesmen dokter tersebut, dokter spesialis tadi gitu kan. Dokter ini menganjurkan pasien untuk terapi berapa kali seminggu gitu. Jadi nanti kita jadwalkan gitu selama terapi itu. Biasanya Oke. Kalau untuk paling cepat pengalaman saya nerapi anak yang speech delay murni itu 7 bulan gitu. Paling cepat itu 7 bulan. Iya. Jadi anak sudah mulai lancar bicara. Ya, itu dari pengalaman saya gitu. Lancar bicara dan menerima. Betul, menerima. Ada tanya jawab, terus kemudian feedback gitu kan. Nah, akan tetapi kalau untuk anak-anak yang ada penyertanya kayak tadi gangguan neurologis, pendengaran, itu kita tidak bisa menentukan, Bu. Jadi yaitu tadi kembali ke kerjasama antara orang tua dan juga terapis gitu. Dan yang paling penting adalah kekooperativan dari pasiennya. Ada ya kalau kadang-kadang ada pasien dengan kondisi tertentu yang kurang bisa fokus gitu kan ya, yang pada hanya dengan lingkungannya sendiri, katakanlah anak dengan kondisi autis, itu kan anak spesial ya, anak berkebutuhan khusus yang pendekatannya juga harus beda gitu ya. Ada kasus yang seperti itu. Nah, kalau menjumpai kasus yang seperti itu, bagaimana nih cara terapinya? Oke, kalau untuk kasus yang ada penyertanya gitu ya. Nah, kalau ada penyerta kita ambil contoh satu ya, misal autis nih yang paling sering. Autis itu kan mereka memiliki 3 gangguan ya. Ada gangguan perilaku, gangguan interaksi sosial, sama gangguan komunikasi. Karakteristiknya itu. Jadi mereka kesulitan dalam berinteraksi di lingkungannya, terus memiliki perilaku yang berulang-ulang gitu, yang tidak dapat dikontrol. Terus juga mereka, sehingga kan dari gangguan tersebut komunikasinya jadi terganggu juga. Nah, itu biasanya kita juga mendapatkan bantuan atau tidak luput dari perannya yang namanya fisioterapi, okupasi terapi, sensori integrasi. Jadi kerjasama. Betul, gitu, kerjasama ya. Antara ini tadi terapis-terapis ini, praktisi ini gitu. Dan sekali lagi butuh dukungan dari keluarga juga gitu ya. Beda ya, kelihatan bedanya ketika pasien yang didukung penuh dengan keluarga, jadi di rumah mereka juga mengulang lagi terapi yang diberikan gitu, dengan yang dibiarkan dan hanya tergantung pada proses yang ada di rumah sakit gitu. Iya, betul Bu. Oke. Kita langsung buka pertanyaan yang dari WhatsApp aja ya. Permisi Kak, ini saya tanya, ada teman kuliah saya yang tahun lalu ada yang gagap gitu. Nah, gagap ini apakah juga termasuk menjadi salah satu permasalahan bicara, masalah genetik atau masalah psikologis? Katanya karena dia gagap karena minder dan gugup. Jadi bicaranya menjadi gagap begitu. Apakah ini juga termasuk dalam masalah
bicara. Bicara. Oke. Iya, gagap itu juga termasuk dalam permasalahan bicara. Salah satunya itu gitu. Yang tadi saya sudah jelaskan bidang gagap terapi bicara itu kan ada bahasa, bicara, suara, irama kelancaran dan juga menelan. Nah, dalam gagap itu masuknya di irama kelancaran gitu. Nah, biasanya seseorang yang gagap karena mereka itu tidak bisa mengkontrol gitu, tidak bisa mengkontrol apa yang ada di pikirannya dan pengen cepet-cepet ngomong gitu. Belibet gitu ya. Betul, sehingga itu tadi gagap tersebut gitu. Nah, kalau saran saya, jadi kita kenalin dulu apa untuk Penyebab gagapnya gitu ya. Iya, penyebab gagapnya. Misal dia sering gagap ketika mengeluarkan atau pengen ngomong yang ada fonem B-nya gitu misalkan. Kayak mau ngomong bulan depan misal gitu kan, jadi bu. Nah, kita kenalin dulu nih penyebabnya di mana. Nah, nanti ketika mau ngomong bisa tarik nafas dulu dan bisa kita ganti kata tersebut gitu. Jadi next month gitu iya, ya bisa pakai Inggris. Jadi tidak mengingat itu tadi kata yang bikin gagapnya. Oke, ini saya jadi teringat nih sama sesuatu ini ya. Jadi ada kasus anak mengalami kesulitan bicara karena terlalu banyak bahasa yang digunakan di rumah. Jadi orang tua ada yang memakai bahasa ibu, bahasa daerah gitu ya. Kemudian ada yang memakai bahasa Indonesia, ditambah lagi ada yang pakai bahasa Inggris. Kemudian mungkin lingkungannya juga ada yang dari bahasa daerah yang lain hingga akhirnya mengalami kesulitan bicara. Ini juga termasuk dengan permasalahan bicara. Terus kalau seperti ini penanganannya seperti apa gitu? Berarti bilingual ya? Yes. Oke. Bilingual itu sebenarnya udah bagusnya kalau diajarin dari dini. Akan tetapi penggunaan dua bahasa ini harus dilihat lagi gitu. Tepat nggak sih digunakan untuk anaknya gitu. Jadi kalau misalnya anak itu belum bagus bahasa reseptifnya, nah kita konsistenkan dengan satu bahasa itu, yaitu yang biasanya kita sebut bahasa ibu. Bahasa ibu itu adalah bahasa keseharian, bahasa keluarganya atau orang tuanya gitu menggunakannya bahasa apa gitu. Bahasa daerah, bahasa daerah gitu. Atau bahasa atau mungkin bahasa Inggris gitu. Ya, itu. Nah, kalau misalnya anak dia sudah bagus pemahamannya, bahasa reseptifnya, dua bahasa itu tidak apa-apa digunakan gitu. Jadi kita lihat lagi kemampuan pada anaknya. Mulai usia berapa kita bisa mulai memasukkan bahasa lain pada bahasa anak? Kalau untuk bilingual itu dari usia misal bayi itu udah bisa sebenarnya betul. Cuman bagusnya itu dari bayi sejak dini itu sudah bisa di pemeriksaan dulu, sudah bisa diperiksa gitu, maksudnya dia keterlambatan nggak, ada gangguan atau enggak. Nah, dari bayi sudah bisa. Jadi kayak ada itu tadi ya Ibu, ada dilakukan namanya asesmen dulu dengan dokter. Jadi kan bayi lahir sama dokternya yang menangani juga nanti diperiksa dari kondisi mata, telinga dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu. Oke, dari situ nanti akan kelihatan gitu ya. Iya, apakah anak ini nanti akan mengalami keterlambatan bicara atau tidak. Oke, ada pertanyaan lagi. Kakak ini saya punya keponakan usia 2 tahun dan sampai sekarang itu bocahnya pendiam. Dari pihak keluarga nggak ada kecurigaan karena ayahnya juga pendiam, jarang ngomong gitu loh ya. Tapi ketika diperiksa ke dokter, didiagnosa mengalami speech delay. Benarkah itu? Bisakah anak pendiam juga masuk ke speech delay? Anak yang pendiam itu bisa jadi faktor mungkin dari pendengarannya, atau bisa jadi yaitu tadi pemahamannya yang belum matang gitu kan. Nah, kalau misalnya anaknya diam, itu kita lihat dulu kesehariannya bagaimana gitu kan. Dia bisa nggak merespon lingkungan di sekitarnya, mendengarnya bagus tidak gitu kan. Kalau misalnya diam bisa jadi ya dicurigai mungkin pendengarannya nih gitu. Nah, kalau dalam pertanyaan konteksnya ini kan hanya
pendiamnya itu gitu kan, tidak dijelaskan bagaimana perkembangan kondisinya gitu. Jadi saran saya lebih baik pemeriksaan langsung ke ini rumah sakit DR Suroto ini gitu. Jadi nanti kan akan dilakukan beberapa asesmen dan screening gitu. Dan kita bisa tahu penyebabnya pasti semakin dini dilakukan intervensi, maka semakin cepat pula nih kita tahu kan sebagai orang tua, oh penyebabnya apa sih. Jadi penanganannya juga bisa lebih cepat teratasi. Gitu. Seandainya ada kelainan kan bisa diketahui lebih awal. Betul, gitu, ya gitu. Jadi lebih baik untuk Anda yang merasa anak saya mengalami sesuatu yang agak aneh, itu langsung aja datang ke rumah sakit. Iya. Kalau Anda belum tahu, ini saya harus kemana sih? Kadang kan kayak gitu ya. Kondisi anak saya itu seperti ini. Tapi saya nggak tahu, ini saya harus ke poli apa gitu ya. Itu bisa ke pendaftaran, nanti akan diarahkan gitu kan ya. Betul kan Mas ya? Saya juga begitu gitu kan. Saya lagi sakit ini saya harusnya saya periksa kemana gitu. Ada yang nggak tahu seperti itu kan, nanti diarahkan ke tempat pendaftaran. Kebetulan tadi juga ada pertanyaan yang seperti itu. Jadi kalau kondisi saya seperti ini, saya harus ke poli mana gitu. Iya. Ini tadi kaitannya dengan autis itu tadi, apakah kesulitan bicara pada anak autis juga bisa diterapi di rumah sakit Dr. Suroto? Untuk kondisi autis ya, iya autis itu ya itu tadi yang saya sebutkan bisa, tapi kita screen dulu, kita lihat dulu dia kemampuannya udah sejauh mana nih gitu, karena kan autis kompleks ya Bu ya, yang tadi saya sebutkan ada 3 karakter, gangguan interaksi, gangguan perilaku baru, dan ini gangguan komunikasinya itu. Tapi bisa. Dari kasus autis yang sudah ada di Dr. Suroto, berapa lama penanganan untuk anak autis yang paling enggak bisa berinteraksi, paling enggak bisa mengungkapkan? Biasanya anak autis itu kan paling tidak bisa mengungkapkan apa yang dia mau gitu ya. Nah, berapa lama nih paling enggak anak autis ini bisa berinteraksi? Untuk kasus yang ada di rumah sakit sendiri pada anak autis, itu saya memiliki pasien di mana kondisi awal anak ini itu hanya tantrum, dia tidak paham skill play atau bermain, keterampilan bermainnya itu tidak ada, tidak paham, terus kemudian responnya juga minim gitu kan. Terus setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, oleh terapisnya gitu, anak ini sekarang responnya udah mulai bagus. Jadi dia yang pertama kepatuhannya. Jadi biasanya kan anak autis itu tidak terarah semuanya sendiri, muter-muter gitu. Nah, kepatuhannya kita latih kepatuhannya dulu, konsentrasinya dulu gitu. Ini juga masuk ke terapi bicara atau ke terapi yang lainnya? Kalau untuk masalah atensi, konsentrasi, terus kemudian perilaku itu biasanya dilakukan oleh tenaga profesional, yaitu okupasi terapi. Oh gitu. Bisa ya, maksudnya beberapa terapi dilakukan bersamaan itu bisa. Jadi setelah terapi perilaku, kemudian ke terapi bicara, itu bisa? Bisa, tapi kita lihat lagi ya Bu, maksudnya dengan ini kondisi anaknya, kan kalau misalnya kita terusan, takutnya anaknya nanti capek. Jadi bosen juga. Iya, bosen juga. Antrum lagi dia. Nah gitu, jadi kita bagi gitu. Tapi untuk saat ini, itu karena di RSUD Dr. Suroto Ngawi, tenaga terapi bicara baru tenaga terapi bicara saja. Jadi okupasinya belum ada. Iya, okupasinya masih dalam pengembangan ini. Nah, itu jadi saya yang menerapi dia untuk kemampuan kepatuhannya itu dulu, terus dari kontak matanya gitu. Jadi latihan konsentrasi namanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Untuk waktu dibutuhkan ini sekitar udah 8 kali pertemuan. Jadi anak itu memang baru masuk terapi gitu. Sekitar 8 sampai 9 kali pertemuan. Alhamdulillah progresnya si anak ini dengan kondisi ASD ya atau autism itu adiknya udah mampu untuk duduk tenang. Kalau sudah bisa duduk tenang. Sudah bisa duduk tenang. Terus kemudian kalau saya berikan mainan di depannya dia sudah mulai ngambil gitu. Alhamdulillah ya. Baik. Jadi ini ya Ibu, kalau untuk frekuensi progres terapi
itu balik lagi kerjasama antara orang tua dan terapis. Orang tua pasti juga berperan penting Betul pada sekali. perkembangan anaknya. Karena terapi kan hanya seminggu mungkin 2 pertemuan sekali, 2 kali Iya, pertemuan kan seminggu ya. efektifnya biasanya segitu. Sementara kalau orang tua kan setiap hari di rumah, jadi harusnya orang tua yang melanjutkan terapinya di Betul, rumah ya. karena kan sering berjumpa tuh dengan keluarga dan orang tua ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Anak saya ini cowok 3 tahun, sudah banyak kosakatanya, hampir setiap hari ada penambahan kata dan mudah mengingat. Tapi merangkai satu kata lengkap belum bisa. Satu kalimat lengkap mungkin ya, satu kalimat lengkap belum bisa. Satu kata lengkap. Yang diambil selalu bunyi akhirnya saja. Meski demikian, saya selalu bantu agak maksa untuk merangkai 2-3 kata. Tapi ya itu, pasti yang diambil selalu bunyi akhirnya saja. Dibacakan cerita, diajak nyanyi, diajak mewarnai gitu ya. Nah, yang ini termasuk dengan speech delay atau tidak? Kemudian kalau diamati jika pendengarannya kayaknya tidak ada masalah, karena kalau disuruh mengambil sesuatu dia paham. Mengambil sesuatu dia paham, tanggap, dipanggil juga noleh, diajak mainan sama teman-teman, komunikasinya juga baik. Mungkin atau pakai bahasa isyarat atau gimana gitu, komunikasinya baik, mudah berteman. Nah, apa yang harus saya lakukan berikutnya agar anak saya bisa lancar bisa merangkai gitu ya. Tadi usianya berapa Bu? 3 tahun. 3 tahun masih menggunakan suku kata akhir ya. Iya. Kalau dilihat dari red flags anak tadi, artinya berarti kan dia dikatakan delay ya Bu ya. Karena kan tadi harusnya sudah bisa merangkai 3 kata. Harusnya bukan hanya akhirannya saja. Betul. Kan, ya? Nah, tapi ini 3 tahun masih akhirannya saja gitu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, saya sarankan sebaiknya diperiksakan saja nih ke RSUD Dr. Suroto gitu kan. Nanti setelah dilakukan screening, ya itu tadi kita bisa mengetahui penyebabnya apa sih gitu kan. Kenapa kok masih menggunakan suku kata akhir gitu padahal usianya udah 3 tahun. Tapi yang dilakukan orang tua ini tadi dengan memaksa dia untuk melengkapi kata, kemudian mengajak bicara, bernyanyi, kemudian mewarnai, ini sudah masuk kategori yang benar atau enggak? Itu sudah betul. Jadi itu sudah betul ya. Langkah yang dilakukan orang tua tersebut sudah betul gitu kan. Akan tetapi kembali lagi, apakah anaknya itu konsentrasinya sudah bagus atau belum? Terus kemudian dia ada enggak kontak mata atau atensinya dengan kita lawan bicaranya gitu. Jadi diperhatikan juga dari segi konsentrasi dan atensinya gitu. Sekali lagi, apa yang sudah dilakukan benar, tetapi untuk lebih mengetahui apa penyebabnya, lebih baik diperiksa ke rumah sakit gitu ya, supaya penanganannya itu tepat. Betul. Ya. Kalau dari sekedar tanya jawab ini, kita kan hanya mengawang-awang ya istilahnya gitu. Sedangkan terapi wicara itu praktisi, bukan peramal. Jadi tidak bisa gitu, betul, langsung dipraktekkan, langsung dilakukan intervensi screening gitu kan. Penyebabnya apa sih? Gitu, kemampuannya sampai mana kayak gitu. Tapi yang dilakukan sudah benar ya. Jadi keep going gitu ya. Diteruskan. Ada lagi nih, keponakannya cowok berusia 2 tahun, sampai sekarang kosakata yang dikuasai hanya beberapa kata saja, 10 kata kurang lebihnya. Bocahnya sehat, aktif, cuman itu tadi belum bisa bicara. Wajar nggak usia 2 tahun tapi belum bisa bicara? Kemudian penanganan yang tepat seperti apa kalau saya ke rumah sakit, dibawa ke dokter yang apa, dan terapi apa yang bisa saya lakukan ke keponakan saya? Oke. Untuk ke keponakannya Ibu ya, mungkin, nah itu bisa dibawa ke rumah sakit. Tadi sudah saya jelaskan, jadi jenengan minta rujukan dulu ke Vaskes 1, terus kemudian nanti minta untuk pemeriksaan ke poli anak. Poli anak dulu ya. Ya, nanti di screening dulu, di asesmen dengan dokter anaknya. Nah, kalau memang membutuhkan terapi, pasti akan dirujuk ke poli rehabilitasi medik. Oleh dokter rehab nanti akan dilakukan asesmen lagi gitu, screening perkembangan anaknya gitu kan. Nah, baru nanti kalau misalnya membutuhkan memang terapi ya
ke terapi bicara gitu. Terus di usia 2 tahun tadi kan saya bilang untuk milestonya udah bisa menguasai 50 kosakata ya. Harusnya ya. Harusnya. Nah, kalau dari keterangan tadi kan baru menguasai 10 kata, bahkan kurang 10 gitu. kata bahkan kurang. Nah, kalau Jadi pasti dikatakan ini red flag iya, sekali red gitu flag. ya. Jadi harus waspada, ini udah red flag gitu. Terus ada lagi nih, anaknya usia 23 bulan tapi belum bisa bicara, tapi kalau disuruh apa-apa dia ngerti, dan kalau mau apa-apa dia nunjuk. Kira-kira ini kenapa ya? Oke, kalau untuk permasalahan itu jadi dia kan pemahamannya bisa, menunjuk bisa ya, menginginkan sesuatu bisa. Nah, apakah anaknya ini udah memahami konsep-konsep di sekitar, dari warna, terus kemudian mengidentifikasi anggota tubuh, terus benda-benda sekitar, itu sudah bisa atau belum gitu? Karena kemungkinan gitu, kalau misalnya anak dia sudah bisa menunjuk, sudah bisa paham segalanya perintah, berarti kan fokusnya ke bahasa ekspresifnya itu. Mungkin ada sesuatu yang terganggu pada struktur oralnya. Gitu. Makanya untuk mengetahui yaitu kita harus datang langsung ke praktisinya, ke ahlinya, supaya tahu gitu penyebabnya di mana sih gitu ya. Pertanyaan yang terakhir ini kelihatannya karena waktunya sudah hampir habis ya. Ini saya gabung ya 2 pertanyaan jadi satu. Yang satu usianya 2 tahun, yang satu usianya 3 tahun. Yang 2 tahun ini bicaranya cuma 1 kata saja seperti mama, papa, tata gitu. Padahal anak-anak yang seusia lainnya sudah mulai lancar bicara. Yeah. Kemudian yang usia 3 tahun kok bicaranya seperti bahasa planet aja. Wah, 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 wah. Gitu. Nanti gimana nih kelanjutannya? Oh ya. Jadi untuk usia 2 tahun itu kan bicaranya itu 50% sudah dimengerti orang lain gitu ya, dimengerti dengan orang lain. Terus untuk usia 3 tahun itu kan 75% bicara dimengerti oleh orang lain gitu. Nah, kalau misal 3 tahun itu masih seperti menggunakan bahasa planet ya kita sebutnya, itu kan gitu ya, iya berarti kan red jelas. flag, berarti kan harus diwaspadai. Pasti ada penyebabnya gitu. Nah, untuk mengetahui penyebabnya itu ya kita harus melakukan pemeriksaan dengan dokter, dengan ahli-ahli yang lain gitu. Mungkin bisa jadi ada permasalahan di perilakunya juga, atau ada permasalahan regulasi emosinya seperti itu gitu. Jadi luas. Tapi ini yang saya pikir sendiri ini ya, karena ada juga ada juga teman saya yang dulu dia itu kayak mengalami susah bicara, dia gagap, tapi kemudian ketika dia sudah dewasa, dia masuk kuliah, masuk dalam organisasi, dia menjadi seorang pembicara yang lancar banget. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak anak dengan kesulitan bicara, dengan speech delay, kesulitan bicara dan bahasa ini bisa sembuh dengan sendirinya seiring berjalannya waktu, atau mungkin karena pengaruh lingkungan dan lain sebagainya? Oke. Untuk permasalahan gangguan bahasa dan bicara gitu kan, pada anak utamanya itu, kalau selagi anaknya tidak ada gangguan yang lain seperti perkembangan yang lainnya, itu bisa kita kejar sesuai dengan usianya. Akan tetapi kalau anak-anak dengan memiliki penyerta atau gangguan yang lain gitu kan, kelainan yang lain, itu memang perlu waktu untuk mengejarnya. Jadi pesan saya, bicara itu kan skill ya, keterampilan. Nah, tidak bisa kita menunggu dengan sendirinya. Pasti tetap diperlukan namanya stimulasi, terus kemudian diperlukan kosakata, penambahan kosakata itu tadi, seperti itu. Jadi harus tetap dilatih dan distimulasi di rumah gitu. Ayo ajak anak untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu, supaya anak tertarik. Ini yang di luar konteks, yang mau nanya, setelah fisioterapi pasca operasi itu mau daftarnya di poli apa, itu mungkin bisa langsung datang ke pendaftaran aja ya. Iya, nanti akan diarahkan ke
poli Poli apa apa, gitu ya, iya. fisioterapi pasca operasi. Oke. Baik, pemirsa, komunikasi, bicara itu kan apa ya istilahnya kemampuan dasar. Kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap orang. Apalagi kita hidup bersosialisasi dengan lingkungan. Nanti kalau sudah besar kita harus banyak juga berkomunikasi dengan banyak orang, bekerja butuh komunikasi, berkawan butuh komunikasi. Maka kita harus waspada ketika anak kita sudah ada di zona red flag. Iya. Satu pesan dari Kak Prita untuk orang tua yang ada di luar sana dengan anak yang memiliki masalah speech delay bisa disampaikan pada pemirsa di rumah. Monggo silakan. Mau ke kamera YouTube atau ke kamera Instagram boleh. Ya, Ke YouTube aja, iya gitu. Untuk para orang tua yang mungkin memiliki anak-anak dengan permasalahan terlambat bicara ya atau gangguan bahasa dan bicara tersebut, tetap semangat gitu. Masih ada caranya banyak gitu loh. Banyak loh caranya untuk mengoptimalkan kemampuan anak ini gitu. Nah, orang tua tetap harus care, harus peduli dengan perkembangan anaknya. Kalau misalnya sekiranya red flags tadi yang saya sebutkan ada pada anak ibu, bapak, bunda, ayah gitu kan. Nah, ayo diperiksakan gitu. Diperiksakan. Saat ini terapi bicara ada di RSUD Dr. Suroto Ngawi nih. Jadi ayo diperiksa ke rumah sakit, kita sama-sama untuk menggali ke potensinya apa sih di anak ibu bapak gitu ya. Jadi tetap semangat, jangan lupa latihan di rumah, PR yang diberikan terapis itu dikerjakan supaya progresnya cepat juga. Iya. Jadi mari kita jadikan Ngawi menjadi kota yang ramah anak, membebaskan anak-anak Ngawi dari keterlambatan bicara. Betul. Baik, terima kasih Kak Prita Sama-sama. sudah hadir di sini, sudah berbagi ilmu tentang speech delay. Ternyata konteksnya ini luas banget ya, banyak sekali yang berkaitan dengan masalah bicara, bukan hanya anak masalah bicara, masalah gampang gitu ya. Karena ini kaitannya dengan perkembangan mereka di setelah dewasa. Iya. Jadi lebih baik kita menangani sedari dini, lebih awal diketahui lebih baik daripada terlanjur nanti justru lebih susah. Ya, dan satu lagi jangan lupa kondisi anak itu berbeda-beda. Jangan samakan anak yang satu dengan yang lainnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya anak A dia perkembangannya berapa bulan udah bisa terkejar, belum tentu anak yang B bisa sama, bahkan bisa lebih cepat nih dari anak A gitu. Yang jelas semua anak itu spesial istimewa gitu ya. Semuanya sama gitu. Mereka berhak mendapatkan kasih sayang yang sama gitu. Terima kasih sekali lagi dan nanti kalau suatu saat kita undang lagi untuk ngobrol lagi yang lebih seru lagi nggak apa-apa dong. Iya, nggak apa-apa, saya senang. Dan karena waktunya sudah habis, sekarang kita mesti pamit dulu. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah nonton podcast kesehatan hari ini bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto. Hari ini kita bicara tentang terapi bicara bersama dengan Mbak Prita Novia Rahmawati AMD Kes, tenaga ahli di terapi bicara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto. Untuk masalah kesehatan Anda, khususnya warga Ngawi, silakan datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto. Tapi untuk masalah keuangan, datang ke bank terdekat. Oke, sekarang kita pamit dulu ya. Saya Dr. Wijanti dan Prita Novia Rahmawati pamit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.